Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersemangat untuk menyambut renungan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan langsung membuka ayat firman Tuhan hari ini dalam Amsal 28 ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, memahami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang orang itu bisa mengerti atau memahami situasi dan keadaan yang terjadi. Tetapi kita boleh belajar dalam pembacaan kita hari ini. Di sini dikatakan orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ada dua pribadi di mana di sini dituliskan orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan bisa diberikan pengertian, mengerti tentang segala sesuatu. Tidak semua orang dapat memahami hal-hal yang terjadi di sekitar kita atau memahami apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada kalanya kita mengalami sukacita, kebahagiaan, tetapi juga ada kalanya kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan. Itu sebabnya kita akan belajar mengapa kita harus memahami kehidupan ini. Memahami itu memiliki arti mengerti benar, mengetahui benar, atau juga memiliki arti memaklumi. Mengerti atau mengetahui benar berarti benar-benar bisa paham. Benar-benar dia tidak ragu-ragu, dia punya keyakinan dalam kebenaran. Dan tentu saja karena dapat memahami benar, secara otomatis dia juga tahu tentang hal yang tidak benar. Siapakah orang yang dapat memahami segala sesuatu tadi? Dalam pembacaan ayat pokok kita adalah orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan hatinya dipenuhi dengan pikiran dan kehendaknya Tuhan. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kenapa dia bisa mengerti segala sesuatu? Karena orang yang mencari Tuhan itu mempunyai pikiran Tuhan, mempunyai kehendak, keinginan Tuhan. Dan orang yang mempunyai pikiran Tuhan itu pasti tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana keinginannya Tuhan, dan juga mengetahui tentunya apa yang bukan kehendak Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu sebabnya perbandingannya orang yang jahat, orang yang tidak mengerti keadilan. Karena apa? Orang jahat tidak mengerti keadilan itu disebabkan yang ada di dalam pikirannya hanyalah kehendaknya sendiri. Tidak peduli, tidak mementingkan apa yang dipikirkan orang, tidak mementingkan apa yang baik bagi orang. Yang terpenting hanyalah untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak ada keadilan di dalam hati atau pikiran orang jahat, karena semua hanya tertuju kepada dirinya. Dia tidak memahami hal-hal yang baik, dia tidak memahami hal-hal yang tidak adil, tidak memiliki pikiran tentang keadilan, tidak mengerti tentang keadilan. Nah, itu sebabnya orang yang mencari Tuhan saja yang bisa mengerti tentang kebenaran, keadilan, hal-hal yang baik yang mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya orang yang mencari Tuhan itu saja yang dapat memahami segala sesuatu. Mengapa orang yang mencari Tuhan itu dapat memahami segala sesuatu? Karena orang yang mencari Tuhan dia selalu ingin dekat dengan Tuhan, dan kalau dia ingin dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, dia pasti diberikan hikmat, diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16 di sana dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab
Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dari pembacaan ayat ini Bapak Ibu, orang yang selalu mencari Tuhan akan dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, maka dia akan tahu pikiran-pikiran Tuhan. Sama seperti kalau kita punya sahabat Bapak Ibu ya, atau juga misalnya suami istri. Hari-harinya dia dekat, hari-harinya dia intim, hari-harinya dia bersama-sama. Dia tahu apa yang menjadi keinginan pasangan. Seorang sahabat juga dia pasti akan tahu apa yang disukai oleh sahabatnya. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu pikiran-pikiran Tuhan, kita tahu kehendak-kehendaknya Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat menjadi pribadi yang memahami kehendak Tuhan? Tentu saja kita harus banyak mengerti dengan cara membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk lengkap untuk kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dan apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. Firman Tuhan itu adalah menuliskan tentang semua isi hati Tuhan, apa yang disukai supaya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Itu sebabnya kalau kita ingin mengetahui apa kehendak Tuhan, kalau kita ingin memahami maksud-maksudnya Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan dengan menyelami kehendaknya melalui membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan lewat berdoa. Bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah merupakan membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, karena jembatan kita untuk membangun komunikasi dengan Tuhan adalah hanya satu, melalui doa. Dengan kita berdoa, semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin kita sering bertatap muka dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, maka hidup kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Dan tentu saja kita akan mengetahui apa isi hati Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ayub 32 ayat yang ke-8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Pengertian yang diberikan oleh Tuhan sanggup membawa kita memahami segala sesuatu. Itu sebabnya dalam pembacaan tadi, orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan bisa mengerti segala sesuatunya. Itu sebabnya kita mau belajar sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan ingin dikasihi oleh Tuhan, maka kita mau belajar memahami itu bukan karena kemampuan pikiran manusia, tetapi karena ada roh yang diberikan Allah kepada manusia yang mengerjakannya. Itu sebabnya mengapa orang benar dapat memahami segala sesuatu, karena ada roh pengertian yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya, betapa bahagianya kita memiliki firman Tuhan. Itu sebabnya mari terus kejar firman Tuhan, cari dan berusaha untuk hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pribadi Allah. Kalau kita semakin mencintai firman, maka hidup kita semakin serupa dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan, merenungkan Renungan 79 setiap hari yang disampaikan oleh kami, hamba-hamba Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati di dalamnya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyaksikan tentang berkat Tuhan, bagaimana Bapak Ibu mengalami pemulihan atau kesaksian-kesaksian tertentu, dan apabila Bapak Ibu juga ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling berbagi kesaksian, supaya kita sebagai keluarga GPDI El Shaddai bertumbuh semakin kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala, kita sambut di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin, memperbaharui dan memulihkan kehidupan kami setiap hari, sehingga kami umat-umat-Mu boleh melihat cintanya Tuhan dengan terus mengubahkan kehidupan kami. Kami pun meresponi setiap firman-Mu
untuk kami berubah, berkarya, dan menjadi berkat seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Kiranya umat-umat-Mu, keluarga GPD LCD mendengar perkataan-Mu dan percaya kepada Dia yang mengutus Engkau, sehingga mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab umat-umat-Mu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kami sangat bersyukur buat firman Tuhan ini. Kami boleh terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.